konsep Allah Tritunggal itu sudah ada di dalam Alkitab. Walaupun saudara-saudara tidak ada pembahasan khusus dari para rasul, tetapi ekspresi dari ayat-ayat itu menunjukkan bahwa inilah konsep kekristenan mengenai Allah. Allah kita ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, ada orang yang selalu menyerang orang Kristen. Kalau begitu Tuhannya orang Kristen 3 dong. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. 1 tapi 3 oknum. Bisa bahasa Inggris, ucapkan bahasa Indonesia. Masa depanmu tergantung dari pewahyuan yang kau terima hari ini. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Masa depanmu tergantung dari pewahyuan yang kau terima hari ini. Artinya, ketika saudara mendengar firman, dan firman itu menjadi pewahyuan, menjadi rema, menjadi kebenaran pribadi, hidup saudara akan berubah. Karena kebenaran pribadi atau rema itu akan mengubah hidup saudara. Saya mau menjelaskan ini. Saudara bisa dengar firman sehari 100 kali. Tapi kalau firman itu hanya didengar, tidak jadi pewahyuan atau kebenaran pribadi, firman itu tidak ngefek. Jelas ya? Firman baru berdampak kalau saudara, orang Jawa bilang ngeh, mudeng. Oh, kapan terakhir kali saudara mendengar firman Tuhan dan mengatakan, oh, semua bilang, oh. Ya kan? Kapan terakhir kali saudara mendengar firman Tuhan dan saudara mengatakan, wow, kenapa baru sekarang saya baru tahu? Kenapa saya baru mengerti? Siapa yang tahu bahwa api itu panas? Angkat tangan. Kapan saudara pertama kali tahu bahwa api itu panas? Waktu punya pengalaman, waktu ngalami, ya kan? Kepanasan karena keselomot, orang Jawa bilang. Waktu kena api, oh, apa yang terjadi di benak saudara? Revelation, pikiranmu terbuka. Amin. Siapa yang tahu bahwa dikhianati itu menyakitkan? Angkat tangan. Kapan terakhir kali saudara tahu bahwa dikhianati itu menyakitkan? Kemarin sore, ya kan? Saudara, ketika kebenaran itu masuk di subconscious mind. Jadi ada 2 storage, ada 2 tempat di mana Anda menyimpan kebenaran. Ada yang tersimpan di otak, normal thinking namanya. Dan waktu kebenaran sampai di normal thinking belum maksimal. Contohnya apa? Anda hafal Maleakhi 3 ayat 10, bunyinya apa? Ya, banyak yang enggak hafal sini, saudara. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah persembahan perpuluhan. Kenapa tidak banyak yang ngasih perpuluhan? Karena itu belum masuk di dalam subconscious mind. Firman baru berdampak kalau sudah masuk di alam bawah sadar. Ketika firman masuk di alam bawah sadar, itu namanya rema. Amin. Haleluya. Makanya saya suka tanya, apa ayat hafalan saudara? Ini ayat hafalan yang paling kamu sukai apa? Ininya? Pak Rudi. Bunyinya? Ya. Kenapa itu jadi ayat kesukaan? Karena banyak bebannya, ya kan? Yorhan, ayat kesukaan kamu apa? Bunyinya? Kenapa ayat itu jadi ayat hafalan? Ya, saudara-saudara, ketika firman itu sudah dihafal, kemudian dikirimkan ke subconscious mind, heart thinking, normal thinking, heart thinking, firman itu akan berdampak dalam hidup saudara. Nanti kalau ada peristiwa dalam hidup yang merefleks, yang langsung memberikan refleks secara cepat, itu yang ada di subconscious mind, yang sudah mendarat di dalam hati. Saudara dapat masalah, saudara dapat persoalan, saudara dapat pergumulan, langsung Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saudara tiba-tiba diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan. Tengah malam ada suara mercon di atas, kemudian bau amis masuk ke rumah, ada suara teror. Saudara langsung pakai, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Semakin banyak rema dalam hidup saudara, semakin hebat hidup saudara. Karena hidupku hanya ditentukan
Jadi semakin banyak firman yang ada dalam hati saudara, semakin ceria hidup saudara sebetulnya. Amin. Tolong lihat wajah teman. Wajah ceria atau wajah kurang iman? Nah, kali ini saya mau mengajarkan sesuatu yang saya rasa kalau saudara bisa mendapatkan rema dari kebenaran hari ini, saudara juga akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Saya mau mengajak saudara memahami apa peran Roh Kudus dalam hidup kita. Karena Tuhan yang menjanjikan, jangan sampai kamu kemana-mana dulu, tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi. Kemudian itu digenapi di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saya menemukan beberapa kebenaran, ini luar biasa. Saudara, fakta bahwa Roh Kudus dikirimkan buat kita itu membuktikan nomor satu bahwa konsep Allah Tritunggal itu sudah ada di dalam Alkitab. Walaupun saudara tidak ada pembahasan khusus dari para rasul, tetapi ekspresi dari ayat-ayat itu menunjukkan bahwa inilah konsep kekristenan mengenai Allah. Allah kita ada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Jadi saudara, ada orang yang selalu menyerang orang Kristen. Kalau begitu, Tuhannya orang Kristen 3 dong. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. 1 tapi 3 oknum. Iya kan? Saudara pernah lihat segitiga? Ada berapa sisinya? Kalau diambil 1 jadi segitiga atau tidak? Ya. Segitiga ini 1 tapi ada 3 sisinya. Tetap 1 tapi ada 3 sisi. Saudara pernah menyentuh matahari? Matahari ada berapa? Tapi unsurnya ada panas, ada cahaya, ada gelombang ultravioletnya ada, dan sebagainya. Tetap mataharinya 1, Allah kita 1. Kita menyembah Allah yang 1, tetapi ada 3 unsur di situ, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Wah, enggak masuk akal tuh Pak, itulah Allah kita. Sebab kalau Allahmu masuk akal, dia bukan Allah. Allah tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Loh, kok Allah bisa menjelma menjadi manusia? Terserah dia. Iya kan? Bisa enggak Allah menjelma menjadi manusia? Bisa. Manusia menjelma menjadi Allah enggak bisa. Saudara-saudara, ini peneguhan sejak dari awal. Ada kalimat di dalam kitab Kejadian, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan saudara tahu kita? Kita itu artinya jamak, ya kan? Kita itu artinya lebih dari 1, jadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan manifestasi kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus, itu bukti bahwa kita mengalami kebenaran. Amin. Jadi Allah saudara, Allah yang benar, Allah kita adalah Allah yang benar. Jadi berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak salah. Karena itulah kebenaran yang dinyatakan. Amin. Amin. Haleluya. Yang kedua, mengapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Roh itu dikirim kepada kita. Roh Kudus bukan hanya mengekspresikan kebenaran Trinitas, tapi yang kedua, Roh Kudus itu dikirim untuk menghibur. Yohanes 14 ayat 25. Yohanes 14 ayat 25. Mari kita akan menyimak ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi, apa tulisan situ? Ayat 26. Tetapi penghibur, semua bilang penghibur, yaitu Roh Kudus. Kemudian baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah dengar baik-baik. Perhatikan ini luar biasa saudara. Saudara paham ayat 1 ini aja, hidup saudara sudah luar biasa. Nomor 1, Roh itu dikirim untuk menghibur. Siapa yang perlu penghiburan? Kapan saudara perlu penghiburan? Dalam bahasa Yunani tulis parakletos, parakaleo. Kaleo itu call, dipanggil untuk para, menyertai. Jadi Roh Kudus itu dipanggil untuk menghibur.
Jadi kalau Anda lagi sedang ditinggal pergi oleh orang yang Anda cintai, dia pergi tapi penghibur itu ada di samping saudara. Ya kan? Anda dikhianati oleh orang, dia pergi dengan orang lain, Roh Kudus masih menyertai saudara. Perhatikan baik-baik. Yesus sebelum naik ke surga mengucapkan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bentuk penyertanya adalah roh Yesus itu sendiri yang adalah Roh Kudus. Dikirim untuk menyertai kita. Jadi jangan pernah saudara merasa, aduh Tuhan meninggalkan saya. Siapa yang pernah merasa itu? Waktu sakit, kena PHK, difitnah oleh orang, seolah-olah semua yang terjadi berlawanan dengan keinginan kita. Saudara merasa, di mana Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Saudara-saudara, roh itu ada bersama dengan kita. Dan dia siap menghibur saudara. Pertanyaannya, cara menghiburnya bagaimana? Kan Roh Kudus tidak bisa pegang gitar kemudian nyanyi. Cara menghiburnya adalah dia menuntun Anda pada kebenaran. Perhatikan baik-baik. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuajarkan kepadamu. Saudara dimusuhi orang, saudara difitnah oleh orang, hatinya terluka. Tiba-tiba waktu saudara berdoa diingatkan, kasihilah musuhmu. Doakanlah mereka yang bikin susah hidupmu, ya kan? Aku mengerti, aku peduli, serahkan segala khawatirmu kepadaku. Tiba-tiba saat saudara nyanyi, saat saudara sedang berdoa, ada ayat-ayat yang muncul di benak saudara. Siapa yang pernah sedang berdoa, saudara nangis? Saudara menangis karena ada ayat yang kemudian muncul di benak saudara. Dan saudara merasa, wow, Tuhan baik. Yang mengingatkan siapa? Bukan Mbah Dukun. Tapi Roh Kudus yang menuntun Anda pada kebenaran, mengingatkan apa yang pernah diucapkan oleh Tuhan. Amin. Dengar, ada kasus menarik ini. Sebelum Roh Kudus turun, siapa yang mengingatkan para murid mengenai kebenaran? Yesus sendiri. Ingat peristiwa waktu Yesus mengunjungi Petrus? Dan semua pada bilang, hantu, hantu. Karena mereka tidak yakin, mereka tidak ingat bahwa Yesus pernah mengatakan anak manusia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka tidak ingat. Bahkan Petrus melawan itu. Jangan bilang begitu. Yesus bilang, enyahlah dari hadapanku, kau iblis. Dia tidak percaya. Tapi ketika Yesus tanya, ada makanan apa di sini? Nah, ini saudara, kalau ada orang lagi lupa, kasih dia makanan. Pasti dia ingat sekali. Jadi kalau anakmu lagi lupa-lupa, ya, pelajarannya tidak bagus, kasih dia makanan yang baik. Pasti nilainya baik. Karena makanan itu membuka otak kanan. Jadi saudara, kalau anakmu lagi rewel, suamimu lagi rewel, kasih dia makanan. Makanan itu akan menolong orang untuk memahami. Yesus tanya, ada makanan apa? Di dalam Kisah Rasul dibilang, ada ikan. Kemudian mereka makan, ya kan? Sementara mereka makan, Yesus mengutip ayat-ayat yang menubuatkan mengenai kebangkitannya. Kemudian ada kalimat yang berbunyi begini, maka terbukalah pikiran mereka. Pertanyaan, waktu Yesus naik ke surga, siapa yang membuka pikiran saudara? Roh Kudus. Maka tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Saya mau menerangkan ini. Kalau Anda paham bagian ini, saudara, hidup saudara akan jadi luar biasa. Semakin banyak ayat firman yang jadi rema, semakin luar biasa hidup saudara. Amin. Siapa yang ilmuwan yang tiba-tiba mendapatkan pencerahan karena kejatuhan apel? Sudah enggak tahu? Siapa? Sudah enggak tahu ada ilmuwan yang dia merumuskan hukum gravitasi? Ini saya meragukan Anda punya IPA dulu waktu sekolah, ya kan? Ya, bukan. Ya, Albert. Ya. Oke. Jadi saudara, hukum gravitasi itu ditemukan gara-gara ilmuwan ini kejatuhan apel. Kok apel bisa jatuh ke bawah ya? Saudara, waktu jatuh ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Maka ditemukanlah hukum gravitasi. Saudara, pencerahan itu berdampak luar biasa. Hukum gravitasi sampai sekarang dipakai oleh para ahli ilmuwan untuk menemukan penemuan-penemuan yang berikutnya. Sama.
ketika Roh Kudus memberikan pencerahan kepada saudara, maka pencerahan yang Anda terima akan ngefek jangka panjang buat hidup saudara. Saya pernah cerita ini, salah satu kebenaran yang saya terima, yang saudara saya pakai sampai sekarang adalah Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16, ini contoh dari sekian banyak ayat. Yohanes 1 ayat 16 bunyinya begini, out of his fullness, you have the right to receive grace upon grace upon grace upon grace upon grace. Dari kepenuhan Kristus, Anda berhak menerima kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia, tidak ada habis-habisnya. Artinya, tiap hari Anda berhak menerima kasih karunia dari Tuhan. Amin. Malam hari mungkin sudah mengatakan, aduh Pak, saya tidak sanggup menjalani hari esok lagi. Lebih baik saya mati Pak, besok hidup lagi. Ya kan? Kan kok ketawa kenapa? Pernah ngalami gitu ya? Pernah ya? Nah dengar, kalau kamu hari ini masih hidup, karena ada kasih karunia. Dan banyak persoalan dalam hidup Anda yang tidak bisa diselesaikan dengan duit, kuasa, tahta, jabatan, kedudukan, ketenaran. Hanya bisa diselesaikan dengan kasih karunia. Beberapa hari yang lalu ada sahabat dari Bandung yang telepon, Pak, saya perlu kasih karunia dari Tuhan. Saya harus bayar 12 miliar. Sudah pernah lihat uang 12 miliar? 12 miliar itu banyak sekali, apalagi 271 triliun. Untuk beli kerupuk Anda makan beribu-ribu tahun tidak akan habis. Nah saudara-saudara, waktu saya mendengarkan itu, saya belum pernah lihat 12 miliar, tapi saya mengatakan, Pak, saya tidak bisa bikin apa-apa. Saya hanya tahu ayat yang mengatakan bahwa Anda berhak menerima kasih karunia besok. Ketika Anda berada di dalam kasih karunia, Tuhan punya cara yang di luar nalar kita untuk memenuhi apa yang menjadi permintaan Anda. Amin. Haleluya. Siapa yang belum punya rumah angkat tangan? Yang rumah yang Anda tempati rumah siapa? Rumah orang. Anda pengen punya rumah sendiri? Saudara percaya bahwa Anda bisa punya rumah sendiri? Kalau lihat dompet saudara tidak memungkinkan. Iya kan? Apalagi melihat gaji saudara, tidak mungkin. Tapi di dalam kasih karunia Tuhan, Anda mungkin. Minggu lalu ada teman dari Jakarta yang bilang, Bapak, saya mau ketemu dengan Bapak nanti tanggal 9 katanya. Saya mau bersaksi bagaimana kasih karunia. Dalam satu hari dia harus membayar 3 proyek. Besaran 45 tambah 12 miliar. Kalau saya tidak bisa membayar Pak, saya akan masuk kantor polisi. Saya perlu kasih karunia, bilang Pak, berdoa ya. Saya tidak bisa kasih apa-apa, tapi saya tahu kebenaran, kasih karunia. Ternyata dia dapat jawabannya. Saudara-saudara, ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia. Hanya bisa diselesaikan dengan kasih karunia Tuhan. Maka berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa yang pernah ditolak cintanya 12 kali? Amin. Saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan, ada waktunya, ada orang yang datang kepada saudara, tiba-tiba dia berlutut sambil mengeluarkan cincin dan mengatakan, would you marry me? Maukah engkau menikahi saya? Pernah membayangkan itu saudara? Kalau Anda tidak berani membayangkan itu, Anda orang paling celaka. Karena semua dimulai dari mimpi. Anda meyakini suatu saat itu akan terjadi. Katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, ada banyak hal yang bisa diselesaikan hanya dengan kasih karunia. Saudara-saudara, saya pernah ngalami itu. Waktu di sekolah Alkitab, tiba-tiba ada cewek yang menyatakan cintanya kepada saya. Ya kan? Kamu cinta saya kan? Ya kan? Itu kasih karunia buat saya waktu itu, ya kan? Lino, kamu bagaimana? Kok bisa mendapatkan istri yang cantik? Waktu itu ceritanya bagaimana, Lino? Kasih karunia. Pak Rudi dapat kasih karunia juga? Amin. Jadi kebenaran yang ini, saudara, luar biasa. Di saat Anda tidak berdaya, seperti lagu tadi ya. Di saat ku tak berdaya, terus kuasamu yang sempurna, terus ketika ku berdoa mujizat, mulainya bagaimana?
Mujizat itu terjadi awalnya dari mana? Awalnya melalui pewahyuan. Kalau Anda percaya apa yang diucapkan oleh Tuhan dituntun oleh Roh Kudus, apa yang Anda yakini akan jadi kenyataan. Amin. Jadi sebetulnya tidak ada istilah takut bagi orang yang percaya sebetulnya. Karena Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan menyertai kita. Roh Kudus akan menghibur kita. Peran yang berikutnya. Roh itu diberikan untuk apa? Roh itu diberikan untuk empowering, enabling. Dalam bahasa Indonesia, memampukan yang tidak mampu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mari kita akan baca kembali kepada Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa kebenaran ayat ini. Saudara sudah menemukan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Roh itu diberikan untuk bersaksi. Untuk bersaksi dibutuhkan kemampuan. Nah, saudara-saudara, kemampuan untuk bercakap, kemampuan untuk berkata-kata, kemampuan untuk mendoakan, kemampuan untuk mengimani, kemampuan untuk mengusir setan, itu semua diberikan kepada orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Jadi sebetulnya, saudara-saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia dipenuhi Roh Kudus dengan maksud. Roh itu diberikan untuk apa? Enabling spirit. Siapa yang pernah minum extra jos? Yang sebelum saudara minum extra jos, saudara tidak bisa mengangkat beras 1 karung yang isinya 100 kilo barangkali. Tapi dengan minum extra jos, saudara mampu. Karena saudara meminum extra jos. Iya kan? Jadi extra jos itu memberikan dampak empowering. Yang tidak mampu Anda lakukan menjadi mampu. Anda mungkin tidak mampu untuk bersaksi, tapi karena Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda mampu untuk bersaksi.